miskin getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina saling menyertai dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online Persatuan Islam Bala Endah yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat berjumpa kembali dalam naungan Gema Ramadan PC Persis Bala Endah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa dimaksimalkan oleh kita sebagai ajang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat yang dibacakan di dalam muqaddimah tadi terdapat dalam Quran surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq ini semuanya ada 19 ayat yang dikategorikan sebagai golongan surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Maka digolongkanlah sebagai golongan surat Makkiyah. Selanjutnya dinamakan Quran surat ini Al-Alaq, dinamakan surat ini Al-Alaq yang artinya segumpal darah, karena isi kandungan surat ini mengingatkan kepada kita bahwa pada dasarnya, pada awalnya manusia itu berasal dari segumpal darah, yang kemudian segumpal darah ini mengalami proses metamorfosa, perubahan wujud, perubahan bentuk menjadi makhluk yang disempurnakan fi ahsani taqwim. Selanjutnya ketika manusia ini lahir ke dunia mempunyai potensi apakah di kemudian hari dia menjadi makhluk yang bersyukur ataukah menjadi makhluk yang kufur. Imma syakiron wa imma kafuron. Ikhwatu iman, sahabat-sahabat kajian online Bala Endah yang dicintai juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh kondisi, situasi dan kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya ajaran Islam, yaitu merupakan bangsa yang bodoh. Kita kenal dengan sebutan istilah kaum jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud jahiliyah di sini bukan nilai intelektualitas atau IQ-nya yang rendah, bukan. Bahkan pada saat itu ilmu pengetahuan sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai. Sebagai contoh, zaman jahiliyah dulu terkenal dengan ilmu bahasa dan ilmu sastranya. Banyak terdapat pada saat itu bermunculan tokoh-tokoh, para ahli syair, para sastrawan yang menguasai ilmu kebahasaan. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Arab pada saat itu tidak jahiliyah dalam keilmuannya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, selanjutnya yang dimaksud jahiliyah di sini bukan jahiliyah atau bodoh keterbelakangan dalam kebudayaannya,
budayanya tidak terbelakang. Kenapa? Karena kebudayaan bangsa Arab pada saat itu merupakan bangsa yang sangat maju dalam aspek perekonomiannya. Banyak saudagar-saudagar yang kaya pada saat itu. Banyak saudagar-saudagar yang berhasil sukses pada saat itu. Dalam tata kelola pemerintahan telah dibentuk secara sistematis struktur pemerintahan yang jelas, menteri-menteri yang jelas, juga aturan, norma, dan undang-undangnya pada saat itu. Ini dalil bahwa kaum jahiliyah pada saat itu tidak bodoh dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuannya. Ikhwati iman rahimakumullah. Sahabat-sahabat kajian online yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa bangsa Arab ini dikategorikan sebagai kaum jahiliyah? Nah, maka jawabannya karena menurut pandangan Islam, kejahiliahan atau kebodohan bangsa Arab ini berasal dari praktek-praktek peribadatan spiritualitas yang menyimpang dari yang seharusnya. Yang seharusnya itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka buatkan patung-patung, pohon-pohon, batu-batu sebagai perantara peribadatan mereka. Nah, ini kejahiliahan bangsa Arab. Harusnya ibadah kepada Allah, tetapi mereka menyembah kepada berhala dengan dalil, dengan alasan ini sebagai ajang penyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat keliru dan menurut pandangan Islam ini sebuah kebodohan. Lalu ikhwatu iman, kebodohan bangsa Arab pada saat itu karena mereka itu keliru dalam menentukan hukum kehidupan, aturan hukum kehidupan. Hukum jahiliyah sebagaimana yang kita kenal, bahwa yang kuat yang berkuasa, yang lemah pasti tertindas. Yang kaya menindas, mengeksploitasi orang-orang yang lemah, yang miskin. Maraknya perzinahan, banyaknya perbudakan, eksploitasi, kezaliman, diskriminasi terhadap kaum perempuan, kaum ibu, itu merupakan bukti dari kejahiliahan bangsa Arab pada saat itu. Nah, berangkat dari fenomena zaman seperti itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan diri untuk beruzlah. Apa itu beruzlah? Yaitu mengasingkan diri di tempat sepi, niis. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, ini berdasarkan dalam Al-Quran disebutkan, wa wajadaka dholan fahada. Maka kami mendapati kamu Muhammad SAW dolan, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung, gelisah. Fahada, maka kami beri petunjuk. Bahwa keadaan Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengalami kebingungan, kegelisahan, keresahan. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, malaikat Jibril, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu yang pertama kali, yaitu apa? Iqra. Iqra, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi Muhammad SAW menjawab, ma ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Ada juga yang mengartikan bahwa ma ana biqori di sini apa yang harus aku baca. Jadi ada dua versi terjemahan. Yang pertama, ma ana biqori diterjemahkan sebagai aku tidak bisa membaca. Landasannya apa? Landasannya bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, maka diartikanlah ma'ana biqori sebagai aku tidak bisa membaca. Kemudian yang kedua, ma'ana biqori di sini diartikan apa yang harus aku baca. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya bahwa pada saat itu malaikat Jibril tidak membawa sebuah teks, sebuah tulisan naskah secari kertas yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diartikanlah ma'ana biqori di sini sebagai apa yang harus aku baca, karena malaikat Jibril tidak membawa teks untuk dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya turunlah 5 ayat wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq, sebagai modal dasar ajaran Islam sebelum sampai kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online PC Persis Bala Endah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang pertama ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ikro atau membaca, bacalah. Membaca di sini bimakna umum, maknanya adalah luas, maknanya adalah umum. Membaca apa saja yang ada secara tekstual, tulisan yang ada di dalam buku ataupun secara kontekstual, membaca fenomena-fenomena alam yang luas, fenomena sosial, fenomena kehidupan yang lainnya. Ikro bimakna umum. Kenapa maknanya adalah umum? Karena sesuai kaidah bahasa Arab ketika fi'il ini tidak disebutkan objeknya, maf'ulnya tidak disebutkan, maka maknanya adalah umum. Fi'il di sini adalah ikro, kata kerjanya adalah ikro, predikatnya adalah ikro, membaca, tetapi tidak disebutkan objeknya apa. Apakah membaca koran, membaca majalah, membaca buku, tidak disebutkan. Maka bimakna umum, membaca apa saja. Membaca secara tekstual tulisan yang ada di dalam buku ataupun secara kontekstual membaca fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena kehidupan yang luas. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, membaca di sini dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah agar setiap gerak langkah pembacaan kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah merupakan satu-satunya zat yang berperan penting memberikan ilmu kepada manusia. Terkadang kita berpikir ya bahwa untuk menjadi orang yang pintar, orang yang pandai itu harus banyak berpikir, membaca, sekolah dan yang lainnya. Kita itu terkadang lupa bahwa yang namanya ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini bukan hanya berasal dari proses pembelajaran saja, melainkan Allah lah sebagai satu-satunya zat yang berperan penting merizkikan, menganugerahkan ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Innallaha yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online cabang Balenah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di sini di dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua untuk kembali merenungkan tentang awal proses penciptaan manusia. Pada akhirnya kita menyadari bahwa manusia ini benar-benar makhluk yang lemah, hina, tidak berdaya. Yang bermula dari setetes sperma, kemudian berubah wujud menjadi wujud yang disempurnakan fi ahsani taqwim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khalaqo yang artinya menciptakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah menciptakan manusia yang tidak ada contohnya sama sekali sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan manusia ini merupakan makhluk yang baru, tidak ada contohnya sama sekali. Nah, ada sebuah teori evolusi Charles Robert Darwin. Kita kenal dengan teori evolusi Darwin. Nah, Darwin ini menyimpulkan bahwa manusia itu merupakan atau dasarnya asalnya dari kera. Kera berevolusi jadi manusia. Nah, ini ikhwati iman terbantahkan dan keliru. Terbantahkan oleh ayat ini bahwa manusia pada dasarnya di dalam Al-Quran bahkan dijelaskan manusia pada dasarnya min nutfah, dari air mani, kemudian air mani berubah menjadi alaqoh, jadi segumpal darah jadi mudgoh, jadi segumpal daging jadi idomah, jadi tulang belulang kemudian dibungkus oleh lahman, dibungkus oleh daging, kemudian fi ahsani taqwim,
jadilah manusia ini menjadi bentuk raga yang disempurnakan. Ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kedua ini menyampaikan, mengajak kepada kita untuk kembali merenungkan bahwa manusia itu awalnya makhluk yang hina, lemah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahnya, berikan kuasanya menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk raga yang disempurnakan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat yang selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Sahabat-sahabat kajian online Bala Endah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan, kenapa kalimat Iqra di dalam ayat yang ketiga ini kembali diulang? Yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama. Kemudian diulang lagi pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar membaca, belajar meneliti, belajar meriset, dan yang lain sebagainya tidak cukup hanya dilakukan hanya satu kali. Bisa saja pembacaan yang pertama itu berbeda dengan pembacaan yang kedua dan yang selanjutnya. Ataupun bisa saja pembacaan yang kedua itu menjadi penguat bacaan yang pertama. Bisa saja pembacaan hari ini berbeda dengan pembacaan kita hari kemarin. Hari kemarin dan sekarang mungkin bisa saja berbeda dengan pembacaan hari esok dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa proses belajar membaca itu tidak cukup hanya dilakukan satu kali. Nah, sebagai contoh, zaman dulu ketika kita ingin menyampaikan sebuah kabar, berita, undangan, itu kan ditulis melalui sebuah kertas undangan, ditulis kemudian disampaikan kepada orang yang ingin membacanya, si penerima. Itu membutuhkan waktu dan tenaga. Tetapi ikhwatu iman, manusia itu kembali membaca, kembali berpikir, kembali meneliti. Pada akhirnya ditemukanlah alat yang canggih modern berupa handphone. Bisa menyampaikan kabar berita yang singkat dibaca oleh pembacanya dengan singkat pada saat itu juga, kurang lebih seperti itu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online Persatuan Islam Bala Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kolam sebagai alat pembelajaran atau alat mengajarkan ilmu. Nah, kolam kalau diartikan pulpen. Kolam ini kalau diartikan pena, pulpen. Saking penting dan berharganya pulpen ini, Allah Subhanahu wa taala berani menggunakan kosamnya, sumpahnya dalam Quran surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena, demi pulpen dan apa yang pernah mereka tulis. Nah, ini berarti ada nilai dan pelajaran penting di balik makhluk yang bernama pena. Nah, sebagai alat pembelajaran menyampaikan ilmu. Mungkin kita bertanya, apa sih istimewanya pulpen? Apa sih berharganya pulpen gitu. Di warung-warung juga banyak, di toko-toko juga banyak, harganya tidak mahal. Tapi ikhwatu iman, sejarah membuktikan bahwa banyak orang-orang yang terkenal, banyak tokoh-tokoh yang hebat yang dilahirkan, yang dibesarkan oleh penanya. Kita kenal Imam Bukhari, kita kenal Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan yang lain sebagainya. Mungkin kita tidak pernah bertemu dan sejaman dengan mereka, tetapi kita merasakan manfaat dari apa yang pernah mereka tulis dengan penanya. Wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang pernah mereka tulis. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah mungkin 5 ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita semua untuk membaca. 5 ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW
diperintahkan untuk apa? Untuk membaca. 5 ayat pertama itu tidak merintahkan kepada kita, kepada manusia untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca ini bukan kepada tumbuhan, bukan kepada hewan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca kepada manusia. Karena manusialah sebagai hayawanun natikun, makhluk atau hewan yang berpikir. Dengan akalnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di dalam Al-Quran banyak sekali ikhwatiman redaksi-redaksi ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk berpikir dan berpikir. Afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala tadabbarun. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan otak kepada manusia. Telah merizkikan otak, tinggal dengan berbagai fungsinya, tinggal tugas kita memfungsikan atau tidak otak itu. Memfungsikannya untuk membaca dan berpikir atau tidak. Membaca dan berpikir di sini tentunya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar dalam setiap gerak langkah pembacaan kita tidak menjadikan diri kita sebagai makhluk yang melampaui batas, makhluk yang arogan. Kita kenal di dalam sejarah, di dalam sirah, di dalam Al-Quran bahkan mengisahkan bagaimana Fir'aun, Qarun, Namruz, mereka itu hartawan dan raja yang sukses. Mereka adalah makhluk yang berpikir dan membaca. Tapi ikhwatu iman, membacanya itu bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu pengetahuan yang luhur, dengan jabatan yang tinggi, dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang hebat, menjadikan mereka itu makhluk yang arogan, melampaui batas, bahkan menganggap diri mereka itu sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, ikhwatu iman, itulah mudah-mudahan menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa berbenah diri lebih baik di kemudian hari, lebih giat lagi membaca, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kenapa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran dan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, mensyariatkan kita untuk giat membaca. Membaca di sini tentunya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar setiap gerak langkah pembacaan kita tidak menjadikan diri kita sebagai makhluk yang arogan, makhluk yang melampaui batas. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.